Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Pengadilan Negeri Medan ya, di Sumatera Utara. Ada sidang kasus sikit-sikit lah. Oh ya, saya ditemani oleh yang tak asing lagi, Pak Sudirman. Pak Sudirman ini adalah ahli yang sering dipakai pada kasus-kasus tindak pidana korupsi terkait dengan audit ya. Audit BPK atau BPKP untuk menilai apakah audit benar atau tidak. Perkenalan Pak Sudirman Bangun ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, selama Bapak jadi ahli, kira-kira kasus apa yang menarik Bapak menjadi ahlinya gitu Pak? Silakan buka dulu itunya Pak, nggak apa-apa Pak. Yang menarik kasus PT PLN BB di Pengadilan Tipikor Jakarta, kerugian negara 477 miliar. Ya. Saya menjadi ahli, diputus majelis tidak ada kerugian negara dan diputus bebas oleh majelis Pengadilan Tipikor Jakarta. Terdakwanya siapa waktu itu Pak? Terdakwanya? Kopos Giang. Sosial ya. Ya. Kenapa menurut Bapak tidak ada kerugian setelah Bapak analisa? Waktu itu Bapak ahli didatang oleh terdakwa ya Pak ya? Ya, Apa kira-kira yang tidak menjadi ada kerugian itu Pak? karena ini kan investasi, Ya. dibayar uang muka atas produk batubara yang ada di dalam tanah yang belum dilakukan eksploitasi. Oke. Nah, harusnya dieksploitasi dulu, Iya. baru kita ketahui berapa ton. Baru ketahuan. Ini yang harus mengeksploitasi itu adalah PT PLN BB. Oh, gitu. Dan mereka belum lakukan lagi pula. Ini kan investasi oleh PT PLN BB itu dicatat sebagai aset. Uang muka, di aktiva lancar. Berarti ini masih pengakuan sebagai aset, sebagai aktiva. Tipe ya. Jadi kalau dia pengakuan aktiva nggak boleh dianggap ada kerugian negara. Berarti belum masuk ke uang negara ya sebenarnya? Belum masuk uang negara atau bagaimana? Uang negara ada, dicatat di aset Oh, dicatat di aset. sebagai uang muka ya. uang muka. Ya, Tapi kalau dihitung langsung sebagai kerugian ketika dibaca itu belum sempurna kerugiannya. belum. Dia harus dieksploitasi dulu batu baranya. Dieksploitasi baru ketahuan betul tidak. Berat jenisnya, tonasinya sekian, harus dieksploitasi. Baru kita ketahuan berapa sebetulnya kerugian negara. Ini belum dilakukan eksploitasi ya, kita belum bisa hitung kerugian negara. Karena ini kan berbentuk investasi. Berbentuk investasi. Ya. Kenapa kalau begitu penegak hukum mengatakan itu kerugian keuangan negara? Penghitungnya bagaimana? Ada yang salah nggak di penghitungannya itu kira-kira? Ya salah, karena apa? Pertama, ngauditnya tidak berdasarkan standar audit. Yang kedua, tidak dilakukan eksploitasi. Jadi kalau memang audit itu namanya kan harus berdasarkan standar audit. Iya. Nah, kalau untuk menguji rugi tidaknya ya eksploitasi dong. Jadi kita mengetahui betul tidak bahwa uang muka yang kita bayar itu telah sesuai dengan hasil eksploitasinya. Begitu, Jadi Ya. ada kesalahan untuk mengaudit sebenarnya tidak sesuai standar audit ya. Tidak sesuai standar audit. Nah, jadi kalau syarat-syarat standar audit yang benar itu bagaimana Pak? Ya bukti lengkap. Nah, ini bukti diterima jadi penyidik saja. Oke. Udah tuh pengujian bukti. Iya. Bukti-bukti tidak diuji. Yang ketiga, ada aksanggah. Ini tidak diberikan kepada yang diperiksa untuk menyanggah kesimpulan-kesimpulan dari temuan-temuan. Oh, tidak diberikan ya. Seharusnya kan kalau ada temuan kan ada hak sangga itu diberikan dulu untuk penyanggahan ya. Iya. Dan itu masih berlaku hukum administrasi sebenarnya ya. Kalau dari segi audit, saya nggak ngerti itu. Intinya kalau memang audit itu ada aksanggah. Ini nggak dilakukan. Gitu. Karena hak sangga nggak dilakukan, berarti ada yang kurang dong. Belum selesai auditnya dianggap gitu ya. Ya, kalau dari segi undang-undang ya auditnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena di undang-undang itu tegas disebutkan pemeriksaan harus berdasarkan standar pemeriksaan. Ini pemeriksaan yang dilakukan atau auditnya tidak berdasarkan standar audit yang berlaku. Kalau begitu sebenarnya di kasus-kasus lain banyak juga yang tidak sesuai dengan audit ya. Hampir seluruh Indonesia audit kerugian negara dapat saya katakan nggak ada benarnya. Ngerti gitu Pak ya. Ya, karena saya sudah Berapa kali Pak turun sudah jadi ahli? menjadi ahli audit itu lebih dari 80 kali di 16 provinsi. Wah, gitu ya. Jadi banyak juga yang tidak sesuai dengan standar audit, jadi audit keuangan negara itu ya Pak ya. Banyak juga yang bebas. Gitu ya.
apa pesan-pesan bagi Bapak, bagi para tim auditor supaya dia berjalan dengan lurus? Ya paling tidak laksanakanlah standar audit, dalam arti bukti lengkap. Iya. Nah, bukti dari penyidik itu belum lengkap. Yang kedua, lakukan pengujian bukti. Pengujian bukti itu kira-kira arah penyidik ini kemana, tersangka siapa. Auditor harus menjumpai yang diduga tersangka untuk membuat berita acara klarifikasi namanya. Nah setelah itu sebelum terbit laporan hasil audit, kesimpulan audit dikasihkan kepada auditi yang diperiksa untuk disanggah betul tidak temuannya. Gitu Pak ya? Iya. Siap. Terima kasih Pak untuk diskusi kita siang ini. Terima kasih Pak Sudirman. Oke, sama-sama, Pak Yang Tonton. datang lain kali kita bertemu di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.